warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai belajar ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelumnya Ibu presentasi terlebih dahulu. Diva, Adiro, Amanda. Adira. Oke. Adil semua ya. Alhamdulillah semuanya sehat. Sebelum masuki pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi struktur dan pesan yang terkandung dalam teks anekdot. Ibu mau tanya nih, pernahkah kalian melihat atau membaca anekdot? pernah Bu. Saya pernah membaca anekdot. Anekdot itu biasanya membuat saya tertawa karena ceritanya lucu, unik, dan kadang tidak terduga. Hal ini membuat anekdot menarik karena cara penyampaiannya yang ringan tetapi mengandung makna yang mendalam. Ya, berarti udah ada yang tahu kan anekdot itu bagaimana? Udah. Apa itu anekdot? Anekdot itu sebuah cerita singkat yang menarik karena terdapat unsur lucu dan mengesankan. Selain bersifat lucu dan menghibur, teks anekdot ini menceritakan kehidupan sehari-hari. Jadi teks anekdot adalah cerita lucu yang didasari dengan kejadian nyata. Ciri-ciri teks anekdot adalah bersifat lucu dan menghibur, mengandung kritik dan sindiran, singkat dan padat, tokoh yang terkenal dan nyata, serta mengandung nilai dan pesan moral. Selanjutnya, struktur teks anekdot. Ada berapa struktur teks anekdot, Mbak Amanda? Ada 5 Bu. Yang pertama itu ada abstraksi, yang kedua orientasi, ketiga krisis, keempat reaksi, ke yang kelima kode. Kita masuk ke abstraksi. Abstraksi ini merupakan bagian pendahuluan atau bagian pembuka teks anekdot. Bagian ini berfungsi untuk menggambarkan isi teks secara singkat agar pembaca mengetahui arah cerita yang dimaksudkan. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian awal suatu kejadian atau saat cerita mulai bergulir. Penulis biasanya akan menggambarkan latar belakang peristiwa di bagian ini. Orientasi memiliki peran penting untuk menjelaskan penyebab timbulnya krisis, konflik, atau masalah utama pada teks anekdot. Yang ketiga ada krisis. Krisis adalah puncak cerita yang berisi konflik ataupun masalah yang terjadi pada karakter. Krisis dapat ditandai dengan adanya ketidakpuasan ataupun kejanggalan. Yang ketiga ada reaksi. Reaksi ini merupakan respon atau reaksi yang dilakukan oleh karakter setelah mengalami krisis. Respon yang digambarkan ini biasa berupa sikap mencela ataupun menertawakan. Yang terakhir ada kode. Kode ini apa Mbak Diva bisa dijelaskan? Kode adalah bagian penutup teks yang berisi amanat atau kritik. Namun kode pada teks anekdot bersifat opsional, bisa ada atau tidak. Ya. Apa ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum. Berarti sudah paham kan dengan penjelasan yang tadi Ibu sampaikan? Paham sekali Bu. Kalau gitu, ini ada contoh teks, sebuah teks. Mari kita identifikasi. Yang abstraksi bagian mana? Suatu hari mengawali tahun ajaran baru, seorang Guru melakukan sosialisasi kepada siswa baru mengenai dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Terus ada bagian koda. Koda bagian mana Mbak Diva? Bisa tunjukkan? yang itu Bu yang
Ya Bu, memang dapat banyak ekstrakurikuler. Oh yang syaratnya yang terakhir Bu, itu guru pun menjelaskan dengan detail sampai ke itu terakhir. Oke, berarti sudah paham nih. Kalau gitu kita masuk ke penugasan. Baik Bu. Ibu akan menjelaskan dulu alurnya. Jadi di sini ada sebuah lembar kerja. Nanti ini ibu akan kasih sebuah amplop. Di dalam amplop ini ada sebuah teks. Nanti kalian analisis teks ini berdasarkan struktur tadi, dan juga kalian analisis pesan atau makna yang terkandung di dalam teks tersebut. Sebelumnya bisa berkelompok terlebih dahulu teman-teman sebangkunya. Yang sudah. Ibu beri waktu 5 menit cukup untuk mengerjakannya kan? Cukup. Oke, waktunya sudah habis. Ibu minta perwakilan kelompok untuk dapat maju ke depan. Saya Bu, saya. Ya, silakan Mbak. Saya perkenalkan, nama saya Amanda, saya perwakilan dari kelompok juga. Nah, jadi di kelompok saya itu ya Bu, untuk yang atraksi itu contoh hari ini itu suatu pagi semua karyawan berkumpul di ruang rapat. Terus yang orientasi itu di sebuah kantor ada rapat rutin yang dihadiri oleh semua karyawan. Terus yang ketiga itu krisis, itu setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam berlalu ide-ide baru mulai muncul hanya seputar makanan untuk acara ulang tahun perusahaan. Yang keempat untuk reaksi itu seorang karyawan berani akan bicara, maaf Pak, tapi kalau perut kenyang otak jadi lebih cemerlang. Terus yang terakhir itu kode rapat ditutup dengan keputusan penting, makan siang bersama dulu, inti berlian belakangan. Nah, pesannya atau maknanya itu pesan disampaikan bahwa suasana yang santai, yang kondisi yang baik seperti perut kenyang dapat membantu pikiran menjadi lebih sadar sehingga ide-ide bagus lebih mudah muncul. Selain itu juga teks ini juga mengajarkan bahwa humor dapat membuat suatu kerjaan itu lebih menyenangkan seperti itu. Silakan duduk kembali. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Manda. Oke, tadi yang disampaikan Mbak Manda itu tidak benar ya. Semua strukturnya itu sudah tepat dan bisa menganalisis pesan yang terkandung di dalamnya. Mbak Manda kalau sudah baju ibu kasih hadiah. Terima kasih Bu. Selanjutnya kita sampai ke kesimpulannya. Kesimpulan dari anekdot tadi itu merupakan cerita lucu yang didasari oleh kejadian nyata. Dan strukturnya itu ada, apa aja tadi strukturnya? Atraksi, orientasi, krisis, Reaksi dan kode. Oke, untuk pembelajaran hari ini berhubung waktu sudah habis. Untuk minggu depan, Ibu minta kalian membuat sebuah teks anekdot berdasarkan struktur tadi yang sudah Ibu jelaskan. Ya. Nanti bisa dikumpulkan pada Ibu minggu depan. Ya baik Bu. Setelah waktu sudah habis, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.